Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang permasalahan yang hadir belakangan ini, tentang adanya banjir di beberapa wilayah di daerah Sumbar. Dengan adanya banyak berdampak tentang banjir dan longsor di Sumbar. Menteri Pupr pun angkat bicara, dengan menduga pembalakan liar adalah biang kerok dari banjir dan longsor ini. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, yuk mari sama-sama untuk subscribe terlebih dahulu, like, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya ya sobat sekalian. Terima kasih. Sebelumnya bencana alam ini sudah menewaskan korban sebanyak 26 orang. Tentu menjadi peringatan besar untuk kita ya sobat. Sebab, sebanyak itu korban yang tewas. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan karena bencana alam ini memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Akan tetapi itu semua bencana ada indikasi tentang adanya pembalakan liar yang terjadi di sana. Jika memang benar sungguh disayangkan, karena gara-gara kepentingan perorangan menjadi dampak kerugian bagi banyak orang. Dan jika memang ini benar terjadi karena adanya pembalakan liar, mungkin ini menjadi teguran akan kita semua untuk jangan serakah. Menteri PUPR juga mengendus illegal logging atau pembalakan liar sebagai penyebab banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disampaikan saat dirinya meninjau langsung lokasi bencana. Tapi kalau ada galodo ini, banjir bandang, ada dua kemungkinan. Mungkin karena ada illegal logging di atas, kata Basuki, dari keterangan Humas Kementerian PUPR Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Menurut Basuki, kondisi hutan di Sumatera Barat cenderung baik dibandingkan wilayah lain. Ia juga menyebut hutan di Sumatera Barat dalam kondisi hijau. Saya curiga juga, sebetulnya hutan di Sumatera Barat kan lebih baik dibanding tempat lain. Kita lihat masih hijau semua. Sebetulnya kalau belum ada banjir airnya juga bening. Saya lihat di bendungan Sawah Lawe airnya waktu itu bening. Pastikan sebenarnya masih baik, bebernya. Selain pembalakan liar, Basuki juga menyebut faktor alam menjadi penyebabnya. Ia menyatakan curah hujan di daerah itu berada di atas level ekstrim. Basuki yang merujuk BMKG mengatakan, curah hujan dikatakan ekstrim jika mencapai lebih dari 150 mm per hari. Sementara di lokasi bencana, curah hujan tercatat hingga 400 mm per hari. Atau karena curah hujan yang ekstrim. Curah hujan ekstrim itu kalau BMKG lebih dari 150 mm per hari, itu sudah ekstrim, sebutnya.
Adapun dari 12 kabupaten di Sumbar yang terdampak banjir, 5 diantaranya dalam kondisi parah. Salah satunya adalah di pesisir selatan. Padahal menurut Basuki, sebelumnya kualitas air di pesisir selatan sangat baik, tercermin dari tampilan air yang bening. Sebetulnya sebelum ada banjir, airnya juga bening. Saya lihat di Bendung Sawah Laweh yang nanti juga akan kita lihat, itu airnya bening. Pasti catchment-nya masih baik, tutur Basuki. Pada kesempatan yang sama, Basuki menjelaskan bahwa Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk menangani prasarana umum yang rusak, seperti jalan, jembatan, kantor, masjid, dan perumahan. Terkait perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan akan berkoordinasi dengan BNPB untuk menentukan penanganan yang tepat bagi masyarakat terdampak dengan kondisi rumah rusak ringan, sedang hingga berat. Basuki menargetkan, pembersihan area terdampak bencana berlangsung 1 minggu, dan penanganan longsor di tebing sungai menggunakan sheet pile beres dalam 2 minggu. Sementara itu pencarian korban atas bencana ini masih dilakukan hingga hari Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2024. Operasi pencarian serta penyelamatan di Kabupaten Pesisir Selatan diperpanjang karena masih ada korban yang belum ditemukan, kata Kepala Kantor SAR Padang. Ia mengatakan operasi pencarian korban itu diperpanjang setelah adanya permintaan dari Bupati Kabupaten setempat kepada Basarnas. Selain itu karena pihak pemerintah daerah Pesel sudah menetapkan status tanggap darurat hingga tanggal 21 Maret tahun 2024. Sehingga pencarian para korban masih terus dilakukan. Menurut Abdul Malik, operasi pencarian dan pertolongan telah dilakukan pihaknya bersama dengan tim SAR gabungan di daerah pesisir selatan sejak tanggal 7 Maret tahun 2024. Setiap harinya tim melakukan penyisiran di lokasi dengan fokus 3 titik, yakni di Kecamatan Koto 11 Tarusan atas kejadian mobil yang terseret arus saat banjir terjadi. Kedua di Kecamatan Sutera atas bencana tanah longsor, dan di Kecamatan Bayang atas kejadian warga yang terseret arus banjir. Ia menyebutkan sepanjang pencarian hingga Rabu tanggal 17 Maret tahun 2024 total korban yang ditemukan untuk daerah Pesel adalah 24 orang tewas. Puluhan korban ditemukan di 3 titik lokasi bencana alam di Kabupaten Pesel dalam keadaan meninggal dunia, jelasnya. Kemudian, katanya, saat ini masih tersisa 5 korban lagi yang masih dicari petugas dengan rincian 3 di Langgai, 1 lagi di Batangbayang. Abdul mengatakan dalam waktu operasi yang tersisa hingga Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2024 mendatang, tim akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari para korban.
Baik, sampai di sini dulu pembahasan dari kami. Bagaimanapun juga kita semua agar lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Jika sudah terjadi seperti ini, yang rugi juga kita semua kan. Kita harus mulai memperhatikan lingkungan itu mulai dari hal yang kecil, semisal tidak membuang sampah sembarangan loh sobat. Sebelum kami akhiri, jangan lupa untuk subscribe dulu ya sobat, like, dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan nanti dari video-video kami berikutnya, ya sobat. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Bye-bye.